Bertemu kembali. Tindakan McDonald Israel yang menyumbang makanan kepada tentera rejim Zionis itu merupakan tindakan persendirian. Menurut McDonald Malaysia, gerbang alaf restoran dan sedia berhad, tindakan itu tidak mencerminkan nilai atau amalan syarikat pengendali restoran makanan segera tempatan itu. Tak payah nak tunjuk bijak, orang suruh boykot je lah. Jangan nak tunjuk pandai. Kau tak rasa kesian kepada orang Islam di Palestin? Kalau nak boykot tak ada masalah, tetapi kita kena tahu tujuan boykot, macam mana nak boykot, kesan daripada boykot. Nak boykot pun kena ada ilmu. Saya kesian kepada umat Islam di Palestin, tapi saya juga kesian kepada umat Islam, pekerja-pekerja di Malaysia. Sekarang ini tuan-tuan dan puan-puan, kita boykot. Kita boykot McDonald atas alasan McDonald itu brand Zionis ataupun Israel. Kita boykot brand ataupun jenama dengan tidak membeli produk. Jenama Yahudi, produk, adakah produk itu Yahudi? Tidak. Haleluya, haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu di situ, hari ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Nah, saudaraku para pencinta Injil Halagen, ada hal yang sangat menarik yang ingin kita sampaikan hari ini dan yang ingin kita bagikan kepada teman-teman semuanya, khususnya kepada saudara-saudara kita dari seberang. Bapak Ibu, hari-hari ini kita mendengar di media sosial ada banyak sekali orang yang mengajak untuk memboikot produk-produk Israel. Banyak sekali orang yang mengajak untuk memboikot produk-produk Israel. Ada yang berkata sudah ada konsekuensinya kalau kita boikot produk Israel. Ya, ada plus minusnya di situ. Yang pertama sekali, akan banyak sekali orang yang hilang pekerjaan, orang di PHK, dan secara otomatis mereka tidak bisa menghidupi keluarganya dan dirinya sendiri. Dan tentunya juga hal lain yang positif menurut orang yang mengajak boikot adalah kurangnya pemasukan kepada Israel ketika boikotan besar-besaran produk Israel. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, ternyata juga di Malaysia itu sangat banyak juga orang yang memboikot produk Israel. Tetapi di sana terjadi pro dan kontra. Ada yang mendukung dan sangat banyak juga orang yang tidak setuju, tidak mendukung soal boikot-memboikot. Bahkan banyak sekali orang yang mengatakan bahwa kenapa tidak diboikot Facebook sekalian? Kenapa FB tidak diboikot sekalian? Kenapa iPhone tidak diboikot sekalian? Kenapa Twitter tidak diboikot sekalian? Kenapa media-media sosial yang lain tidak diboikot sekalian, termasuk Google? Kenapa itu tidak diboikot? Bahkan ada seorang Pak Ustadz yang sudah tua di daerah Kalimantan, Bapak Ibu ya. Ada Pak Ustadz tua di Kalimantan. Beliau mengatakan kita tidak perlu memboikot HP katanya. Tidak perlu memboikot media sosial seperti Facebook, YouTube, Google, bla 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 dan lain-lain. Nah, kenapa itu tidak diboikot? Katanya HP kita pakai untuk menyerang Israel. Ini bagaimana pikiran Pak Ustadz tua tersebut ya, yang mengatakan HP ini untuk menyerang kembali orang-orang Israel katanya. Lihat Bapak Ibu ya, sangat lucu sekali. Sebenarnya mereka tidak berani memboikot HP, tidak berani memboikot Facebook, tidak berani memboikot media-media sosial yang mereka pergunakan. Kenapa? Bukan untuk menyerang Israel sebenarnya, untuk mereka cari cuan juga. Ya, hilang nanti job mereka, hilang tempat pencaharian mereka. Karena hari-hari ini Bapak Ibu sangat banyak sekali orang main di media sosial, di YouTube, FB, TikTok, Instagram, dan aplikasi-aplikasi yang lain, di mana semua itu ada kaitannya dengan Yahudi. Hampir rata-rata penemunya itu berdarah Yahudi. Facebook jelas sekali ya, penemunya orang Yahudi, darah Yahudi, keturunan Yahudi. Ingin diboikot, yakin ingin boikot. Nah, oleh Pak Ustadz tua tersebut,
mengatakan bahwa kita tidak boikot ini semua untuk menyerang kembali orang Israel, pergunakan Facebook, pergunakan HP, bla 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 bla. Padahal kalau mau jujur, bukan itu tujuannya. Tujuannya apa Bang Bendi? Tujuannya hilang cuannya nantinya, hilang pendapatannya, hilang penghasilannya. Tetapi tidak pernah berpikir bagaimana orang-orang yang hilang pekerjaan mereka, di mana mereka harus menghidupkan dirinya, keluarganya. Ini sangat kita sayangkan, tetapi ya yang terjadi di media sosial, terjadi di lapangan Bapak Ibu, ini bukan urusan kita, tetapi kita mengajak teman-teman untuk berpikir, ya, mengajak teman-teman untuk berpikir, karena setiap terjadi peperangan pasti terjadi hal boikot memboikot. Nah, paling lama itu 2 bulan, 3 bulan nanti akan normal kembali, kan sangat sayang seperti itu ya. Kecuali kalau mau boikot benar-benar boikot. Desak pemerintah supaya tidak memberikan izin McD dan lain-lain yang berbaur dengan Yahudi. Desak pemerintah kalau bisa, jangan pernah pakai produk Yahudi. Ini harus konsekuen, kita harus tegas. Apapun yang berbau Yahudi jangan pakai, titik, tidak ada koma. Mau bagaimanapun tetap itu produk Yahudi. Kalau kita pakai, sahamnya itu larinya ke Yahudi, larinya ke Israel, dan kita sudah mendukung keuangan Israel, sudah mendukung keuangan Yahudi. Nah Bapak Ibu, supaya tidak berlama-lama, saya ingin mengajak Bapak Ibu semuanya untuk melihat beberapa cuplikan video berikut ini. Tetapi sebelumnya, kepada teman-teman dari seberang, tempatkan hati dan pikiran kalian di tempat yang netral sebelum menonton video ini, ya. Ayo kita saksikan sama-sama bagaimana cuplikan video berikut ini. Tak payah nak tunjuk bijak, orang suruh boikot, boikot je lah. Jangan nak tunjuk pandai. Kau tak rasa kesian kepada orang Islam di Palestin. Kalau nak boikot tak ada masalah, tetapi kita kena tahu tujuan boikot, macam mana nak boikot, kesan daripada boikot. Nak boikot pun kena ada ilmu. Saya kesian kepada umat Islam di Palestin, tapi saya juga kesian kepada umat Islam, pekerja-pekerja di Malaysia. Sekarang ini tuan-tuan dan puan-puan, kita boikot. Kita boikot McDonald atas alasan McDonald itu brand Zionis ataupun Israel. Kita boikot brand ataupun jenama dengan tidak membeli produk. Jenama Yahudi, produk, adakah produk itu Yahudi? Tidak. McDonald adalah franchise, dia ada franchisee dan franchisor. Pemilik brand itu mendapat 50%. Pemilik brand itu, McDonald, dapat 5%. Manakala 95% diperoleh oleh rakyat Malaysia, umat Islam, orang Melayu. 5% kerana kita guna jenama dia. 90% apa dia? Bahan mentah, tenaga kerja, cukai, CSR dan macam-macam lagi yang terkandung di dalam 95%. Kita boikot kerana 5% ini, tetapi yang terboikot sekali 95%. Kita boikot brand McDonald, jenama McDonald, tetapi produk hasil daripada pekerja Malaysia, ayam daripada peternak daripada Malaysia, sayur daripada petani-petani Malaysia juga terboikot sekali. Ini yang kata, nak ilmu, tak ada masalah nak boikot, boikot. Tetapi, adakah dengan boikot itu akan menjatuhkan pihak yang kita nak boikot ataupun jatuh sekali orang yang terkait dengan syarikat tersebut? Dunia sekarang ini adalah dunia rantaian ekonomi. Kebergantungan produk itu kepada orang lain. Contoh, kita jual nasi lemak. Yes, kita yang masak nasi lemak, kita yang jual nasi lemak. Tetapi beras kita beli daripada siapa? Adakah kita tanam sendiri? Ikan bilis kita dapat daripada mana? Adakah kita tangkap sendiri?
Kacang kita dapat daripada mana? Adakah kita tanam sendiri? Sebungkus nasi lemak yang kita buat hanya tenaga. Tetapi kita dapat daripada petani yang tanam kacang. Pemborong, pengeluar. Ikan bilis kita dapat daripada pembekal. Pembekal dapat daripada nelayan. Nelayan dapat daripada laut. Nasi. Kita masak nasi. Beras kita beli. Siapa yang tanam beras? Itu rantaian ekonomi. Kebergantungan kita kepada orang lain. Tak seperti dulu. Dulu kita jual ubi, kita tanam sendiri. Kita goreng sendiri. Kita jual sendiri. Tapi hari ini tidak, tuan-tuan. Macam McDonald. Kita boykot jenama. Tapi kita boykot juga pengeluar ayam. Peternak ayam. Kita boykot juga produk. Produktiviti. Pekerja. Tak salah nak boykot. Tak ada masalah. Saya menyokong jika benda itu menepati piawaian ataupun memang berjaya boykot dan menjatuhkan pihak yang kita boykot. Tak ada masalah. Tapi hari ini yang jatuh adalah rakan kita. Yang jatuh anak beranak kita, abang kita, adik kita. Yang sudah hilang pendapatan. Yang tidak dapat lagi bonus. Yang diberi cuti 2 bulan, 3 bulan. Jika kita nak boykot, kita boykot. Dengan syarat kita sediakan tabung supaya dalam tempoh mereka dapat kerja baru, mereka dapat guna perbelanjaan untuk bagi anak sekolah. Perbelanjaan untuk sewa rumah. Perbelanjaan untuk bayar loan kereta. Nak bayar macam-macam installment. Jadi, itu cara kita boykot. Bukannya kita boykot brand, akhirnya terboykot semua sekali. Kalaulah kerajaan melihat boykot itu penting, bagi saya, di Kelantan perlu batalkan lesen pembukaan McDonald. Batalkan terus. Itu baru boykot. Kalau nak boykot betul-betul, jangan lebih sudu daripada kuah. Masalah sekarang ni kita meminta rakyat boykot. Tetapi cukai daripada syarikat itu kita ambil. Kita kutip. Ini masalah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita nak boykot, kita kena bijak. Bukan kita kena ikut saja seperti saudara kita ni. Kalau tak ada masalah nak boykot-boykot. Tapi kesan boykot itu, adakah di Israel itu betul-betul terkesan ataupun kita yang terkesan? Kita nak boykot kerana Yahudi, tapi kita bersikap seperti Yahudi. Kita memburukkan sahabat kita yang bekerja, kita buat kekacauan, kita tuduh dia sokong Zionis. Itu bukan budaya boykot. Jadi kita kena bijak kat situ. Nak boykot, boykotlah, tak ada masalah. Tapi jangan boykot McDonald saja, boykotlah. Laptop, Microsoft, iPhone, boykotlah. Suajin pun kita pakai, boykot semua. Jangan nak pilih-pilih nak boykot ni. Kan? Kalau kita boykot nasi lemak, kita boykot nasi lemak, beras, ikan bilis, kacang, semua sekali tu terboykot sekali. Terima kasih. Faham Jangan nak katakan saya sokong Israel pula. Kerana tak menyokong boykot yang diminta oleh sahabat kita ni. Nak boykot, kena ada otak. Bertemu kembali. Tindakan McDonald Israel yang menyumbang makanan kepada tentera rejim Zionis itu merupakan tindakan persendirian. Menurut McDonald Malaysia, gerbang alaf restoran dan sedia berhad, tindakan itu tidak mencerminkan nilai atau amalan syarikat pengendali restoran makanan segera tempatan itu. Katanya McDonald's Malaysia menyedari perbincangan terbaru di media sosial berkenaan McDonald's Israel. Jelasnya keputusan unilateral yang dibuat oleh pemegang franchise individu tidak boleh dianggap sebagai tindakan global, dasar syarikat atau pendirian politik rasmi yang diambil oleh McDonald's secara global. Tindakan pengendali McDonald's di Israel menjadi contoh tindakan individu dan ia bukan keputusan global dan tidak diluluskan oleh mana-mana pengendali tempatan lain. Pada Jumaat, McDonald's Israel mengumumkan restoran makanan segera itu mengedarkan makanan secara percuma kepada tentera dan warga Israel selepas pejuang Hamas melakukan serangan.
Mengulas lanjut, McDonald's Malaysia berkata adalah penting untuk memahami bahawa Gerbang Alaf Restoran Sdn Bhd adalah sebuah syarikat operasi tempatan. Sejak pengambil alihannya oleh Lion Horn di bawah syarikat kumpulan Reza dari Arab Saudi pada 2017, ia telah menjadi entiti 100% milik Muslim. Sejak itu, McDonald's Malaysia telah menyumbangkan pembayaran zakat dan terus melakukannya setiap tahun. Sehingga 2023, McDonald's Malaysia telah menyumbang lebih 12 juta ringgit dalam pembayaran zakat ke 14 negeri di seluruh Malaysia dan menyokong komuniti yang kurang berkemampuan. McDonald's Malaysia turut menyatakan komitmen dalam perkhidmatan dan memberi semula kepada komuniti tempat restoran beroperasi. Selain itu, McDonald's Malaysia turut menggaji beribu-ribu bakat tempatan dan melabur dalam ekonomi dan komuniti tempatan. Ya, ada promo apa ya? Kita lagi ada promo seperti itu, Kak. Yang nanti kali gratis kalau 1 liter. Oh, yaudah nggak jadi udah Mbak. Saya ingat sama saudara-saudara saya di pas. Jangan suka mempermainkan orang, Bambang. Bisa jadi orang yang kerja di sana juga sebenarnya tuh dukung banget sama Palestina. Aduh, gue gak suka nih orang model begini. Gue juga dukungnya Palestina ya. Dan gue memang gak datang lagi ke makanan sepasaji itu. Tapi nggak dengan cara lu merendahkan orang itu, yang orang kerja di situ, dengan cara ngeprank atau ngebuat sesuatu yang dilirik sama orang banyak untuk ngelakuin hal yang sama gitu loh. Mereka-mereka yang kerja di situ juga belum tentu mihak si negara Israel. Mereka bisa juga sebenarnya ngedukung negara Palestine. Orang kesel banget. Namanya orang udah kerja, mungkin ada yang kerja bertahun-tahun di restoran sepasaji itu dan memang terjebak dalam artian ya mau gimana lagi, sekarang nyari kerjaan kan susah. Dia emang udah stand di situ kan, dan lagi emang niatnya itu kan bukan bantu si negara itu, dia kerja di situ untuk menafkahi keluarganya dan mungkin nggak tahu gitu loh. Coba bayangin deh perasaan si pelayannya pas denger kayak begitu, seakan-akan dia dituduhkan kalau dia tuh sama tergabungnya sama support sama untuk negara-negara yang tadi itu. Kan nggak juga, nggak begitu. Ya menurut gue be smart deh ya, kalau mau bikin video tuh be smart. Jangan menggiring opini, jangan sama-sama akhirnya membenci semua yang ada di restoran sepasaji itu. Yang salah tuh cuma manajemen utamanya, manajemen originnya yang memang ngedukung untuk membantuan kepada tadi si negara itu. Di Indonesia sendiri yang gue tau kan memang si restoran sepasaji itu tuh banyak banget kan, banyak banget tersebar. Mungkin di kota kalian tuh ada nggak lebih dari mungkin lebih dari 1 di kota kalian, iya gak sih? Ya, lebih baik tuh sekarang apa ya, doa kepada saudara-saudara kita, kasih bantuan berupa dana, sebarin berita-berita yang fakta, itu jauh lebih baik daripada bikin konten kayak tadi itu menggiring kita benci juga. Itu jangan, yang penting boikot ya udah boikot, kita dapat dari berita. Kalau suruh boikot ya udah boikot aja, nggak terus untuk membenci semua yang ada di restoran itu, gitu loh maksud gua. Saudara dikasihi Tuhan, para pencinta Jalha Baget, bagaimana tanggapan Bapak Ibu semua setelah kita sama-sama menyaksikan cuplikan videonya? Bahkan ada seorang tadi Bapak Ibu yang ngeprank, dia masuk ke McD lalu dia pesan makanan. Setelah makanan dipesan, dia berkata apa? Dia tidak jadi memesan karena bla 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 bla, sebagaimana yang kita dengar tadi. Lagi-lagi Bapak Ibu, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa tidak ada orang yang mengajak untuk boikot media sosial. Kenapa? Ayo berpikir dengan akal yang sehat, jangan buat alasan seperti Pak Ustadz tua yang ada di Kalimantan ya. Salah satu Pak Ustadz tua yang ada di sana, dia berkata media ini kita pakai untuk menyerang Israel. Nah ini alasan yang terlalu dibuat-buat, alasan yang benar-benar tidak masuk akal. Bapak Ibu pasti sudah tahu Pak Ustadz tua yang saya maksudkan. Beliau suka sekali menggoreng saya di media sosial. Itulah yang saya maksud Pak Ustadz tua ya. Suka sekali menggoreng saya, tetapi saya tidak akan memberikan muka kepada dia. Kalau bahasa Malaysia tak beli muka kepada dia. Baik saudaraku, kiranya ini bisa mencerahkan teman-teman semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh Bishop Adonai Yesus Hamasiah. Waruah Kudus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Salam murtadin. Dan terus kita berdoa supaya peperangan ini segera berakhir. Terima kasih.